siap belum? Mantap, ada yang udah nyiapin ya. Yang belum disiapin dulu boleh. Ya, disiapin dulu deh. Siapin. Kemarin udah bisa semua ya Kak Tio ya? Mana ada masih masalah nggak teman-teman? Yang Pandit buat Ya, masih, masih. Pandit masih. Tadi Pandit coba dihubungin masih nggak bisa. pakai Arduino ID masih belum bisa, Pak? Iya. Oh, Iya. Blok. pakai M-Block. Tapi kalau Arduino ID bisa nggak? Masih nggak bisa juga. Masih nggak bisa ya? Nggak bisanya tulisannya apa tuh? Ya, nanti Lupa ya tadi. oh ya, nanti sambil coba ya, Pandit ya. Leo mau nanya. Lo nyoba ngupload tetap nggak bisa. Oh, siapa yang tadi nanya? Leo. Leo. Oh, yang belum bisa di mana, Leo? Udah. M-Block-nya atau Di M-Block. Oh, di M-Block. Nggak bisanya di mananya, Leo? Jadi kalau kita upload nggak bisa. Ya. Itu nanti mungkin diganti bagian komnya, Leo. Nanti komnya diganti. Coba ya. Ya. Oke, sambil ngikutin ya. Mungkin kabarnya mau ngisi dulu. Oke. Nanti saya ngisi bentar aja sampai 11:30. Jadi nanti Mister mau interrupt ini yang masih sebentar. bermasalah nanti. Oh ya, silakan Mister. Oh ya, Pak Badri seperti ini untuk anak-anak besok yang offline yang minggu depan nggak usah pulang dulu tapi langsung ke ruang TIK. Jadi bisa dimulai 11:30, Mister. Jadi hanya apa namanya? Hanya bergeser setengah jam. Jadi kayak Pandit segala tetap masih bisa mengikuti kan? Kan Pandit bisa mengikuti di jalan, misalkan menuju ke tempat les, ya kan? Ya enggak? Ya. Ya, seperti itu ya. Nanti yang besok pulang sekolah yang hari Rabu depan, kalian yang sudah offline kelas, nanti langsung menuju ke ruang TIK-nya Mister di lantai 3 yang ada AC-nya. Jadi nanti sambil dingin-dingin di sini. Ya, untuk yang di rumah tetap gitu. Untuk minggu depan 11:30 ya, Mister Badri. Bisa? Yang hari Rabu. Ya, bisa, Mister. Ya, 11:30 ya. Mulainya kita setelah pembelajaran kita langsung. Jadi cuman mundurnya setengah jam. Oke, anak-anak bisa dimengerti ya? Ya, itu Pak Abed kembalikan ke Mister Badri. Oke, terima kasih anak-anak. Thank you Mister Badri, Mister Bagus. Monggo. Baik, terima kasih Mister. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Nanti minggu depan kita mulainya 11:30. Jangan lupa yang di sekolah bawa robotnya ya. Komponen-komponennya dibawa. Nah, biar yang belum bisa tuh nanti lihat temennya. Mumpung pas masuk di sekolah ya. Bisa lihat temennya udah bisa gimana cara masangnya gitu kan. Atau nanti lihat gimana cara hubunginnya ke M-Block. Nanti bisa ya. Saling membantu ya, teman-teman ya. Nanti di sekolah. Kayak gitu. Oke. Jadi sekarang kita mau membahas nih tentang teman-teman tahu nggak kalau di paketnya teman-teman tuh ada sensor loh. Apa kira-kira? Coba kakak mau lihat nih sensornya yang mana. Dilihatin ke kamera. Mana barang yang namanya sensor. Nah, coba kakak mau lihat nih. Wah, itu Leo udah bener ya. Leo bener tuh. Yang lain mana nih? Pandit juga udah bener. Yang namanya sensor mana ya? Namanya sensor. Nah, itu si Elias juga ya. Udah bener. Itu sensor. Ada lagi Jaden udah bener? Oke. Wah, itu buzzer. Jaden salah. Itu buzzer. Yang namanya sensor. Ayo, yang lain mungkin. Oke, bener. Jaden bener. Elia udah bener belum tuh? Coba yang namanya sensor mana? Kakak mau lihat. Darren ada. Gio udah bener. Nah, ya betul. Halo. Yuk. Siapa ini? Darren ya?
Ayo, yang belum ngeliatin sensornya tadi siapa aja? Darren belum nih, Darren. Oh, lagi nggak pegang barang ya? Elia, nah Elia udah bener ya. Gio udah bener ya tadi ya? Oke, ini Frederick nggak nyalain kamera ya sama Velia. Nah, jadi teman-teman itu ada sensor. Nanti minggu depan kita udah mau mulai nih coba masang sensor ya. Karena kita ada tinggal 3 pertemuan ya di minggu depan sama bulan Mei ada 2 pertemuan. Nah, jadi nanti tinggal 3 pertemuan lagi ke depan nanti kita mau coba nih masang sensor di rangkaian robotiknya. Kemarin udah sampai ini ya, teman-teman ya, nyalain buzzer sama lampu ya, sirine ya. Udah pada bisa ya kemarin ya. Nah, jadi kakak mau ngeliatin dulu nih yang tadi udah pegang sensor, jadi mungkin kakak mau kasih materi sedikit tentang sensor. Jadi biar besok waktu minggu depan mau nyobain udah tahu nih gunanya apa sih sensor itu. Nah, jadi sensor, cara kerja dan pemrograman dari sensor jarak ya. Nah, teman-teman itu yang teman-teman punya itu namanya adalah sensor jarak, teman-teman, atau sensor ultrasonik. Nah, contohnya apa? Sensor jarak. Ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Pernah ke mall nggak? Siapa yang pernah ke mall? Nah, apa? Yang dilihat apa? Sensor apa itu? Kalau kita mau ambil tiket apa di lift itu ada sensornya kan? Gimana cara ininya, cara kerjanya? Jadi dari kecepatan gitu terus nanti kayak soal datang silakan Bapak ambil atau tekan tombol 3 silakan masuk. Iya, bener banget. Nah, itu kan kalau mencet tombol ya. Tapi sekarang kan nggak mencet tombol tuh. Caranya gimana? Coding. Melambaikan tangan ya. Ya nggak? Di depan sensornya ya nggak? Biasanya kalau mau naik lift gitu nggak? Misalkan, oh aku mau pilih lantai 3. Kan kita arahin tangan kita ke lantai 3 gitu kan ya. Masih pada inget nggak kalau ke mall? Atau kalau mau ambil tiket tuh ya, ambil tiket. Biar nggak bersentuhan ya. Nah, itu kan kita di depan sensornya kita lambaikan tangan nanti tiketnya keluar ya. Benar nggak teman-teman? Udah pernah nyobain belum? Iya, jadi gitu. Kak Tio mungkin pernah nyobain Kak Tio ya? Ya, betul betul betul. Teman-teman kalau misalkan mau masuk ke mall itu kan biasanya ada itu ya, ada mesin gitu kan ya. Ada yang pernah kan naik mobil gitu kan, naik mobil tuh terus habis itu masuk ke tempat parkiran. Ya ada yang ngomong tuh, tolong apa tuh dekatkan tangan Anda gitu kan. Nanti tangannya dideketin tiba-tiba ada tiket keluar. Apakah ada jinnya di dalamnya atau ada orangnya di dalamnya? Nah, jadi Iya. teman-teman di situ adalah fungsi dari sensor ya, teman-teman ya. Iya, benar banget itu Kak Tio. Jadi kita nggak perlu ada orang ya, tinggal melambaikan tangan aja nanti dia bisa mengeluarkan berbagai macam benda ya. Nah, ini punya teman-teman kayak gini kan ya. Bentuknya ada 2 mata, kayak ada matanya ya. Jadi merasakan atau mengukur jarak benda yang ada di depannya. Jadi nanti berfungsinya kalau teman-teman itu mau merasakan. Jadi kalau misalkan robotnya mau merasakan sesuatu atau mau mengetahui kalau di depannya ada benda, nah itu bisa pakai sensor jarak atau sensor ultrasonik ya yang ada di tempatnya teman-teman sekarang. Nah, nanti teman-teman akan belajar juga nih cara masang sama cara memprogramnya juga. Nah, jadi kenapa sih kok disebutnya juga sensor ultrasonik? Karena menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak bendanya. Nah, jadi itu sensor itu nanti teman-teman kalau dinyalain itu akan memancarkan gelombang, teman-teman. Nah, jadi akan ada gelombang yang keluar terus mantul gitu ya. Cuman teman-teman nggak bisa melihat ya, nggak bisa melihat bentuk gelombangnya. Cuman bisa dirasakan aja gitu. Itu namanya sensor jarak. Nah, sama yang seperti teman-teman punya sekarang ya. Nah, jadi gelombang ultrasonik itu salah satu gelombang suara nih. Kalau teman-teman udah pernah belajar IPA ya, nah, nggak bisa didengar oleh manusia, tapi bisa memantul. Jadi gelombangnya itu bisa mantul nanti di dinding gitu ya, apa di benda-benda yang
yang ada di depannya itu nanti gelombang suaranya itu bisa memantul. Cuman suaranya itu kita nggak bisa dengar teman-teman karena gelombang ultrasonik ini frekuensinya terlalu tinggi. Jadi kita nggak bisa mendengar suaranya kayak gitu. Jadi cuman kayak apa ya? Cuman nanti mungkin teman-teman kalau nyalain tuh cuman kayak ada getaran-getarannya aja, tapi nggak bisa didengerin nih suaranya. Kayak gitu. Teman tahu gelombang suara nggak, teman-teman? Pernah itu nggak? Pernah nonton TV atau nonton film gitu kan? Kadang-kadang teman-teman kalau teriak di tebing itu kan, terus habis itu halo gitu kan, terus habis itu nanti ada suara balik halo gitu. Tahu nggak sih teman-teman? Pernah lihat nggak? Bapak pernah ada yang pernah apa tuh teriak di gunung? Mungkin ada ya. Nah, jadi itu kayak gitu teman-teman. Jadi dia bakal bisa mantul tuh suaranya teman-teman. Nah, ultrasonik bedanya dia nggak ada suaranya, nggak kedengeran kayak gitu. Betul ya Kak Badri ya? Iya, bener banget Kak Tio. Jadi kalau teman-teman pernah teriak-teriak itu ya, teriak-teriak di gunung apa teriak-teriak di gua gitu kan, nanti ada suaranya mantul-mantul gitu ya. Nah, itu mirip cara kerjanya di gelombang ultrasonik ini juga kayak gitu. Tapi suaranya nggak bisa kedengeran. Itu. Kalau suaranya manusia masih kedengeran ya. Kalau kita ngomong masih kedengeran suaranya. Nah, kalau ultrasonik suaranya nggak kedengeran. Gitu ya. Nah, ini ya contoh nih kalau teman-teman nih kalau misalkan lagi misalkan ada jurang gitu ya, jurang atau apa namanya gua gitu kan. Nah, teman-teman kalau pernah teriak gitu di depannya, nanti ada gelombang yang memantul ya. Nah, jadi kalau ada gelombang yang memantul ini, berarti kita menandakan kalau ada sesuatu di dalamnya, yaitu mungkin dindingnya ya, dinding guanya yang bisa memantulkan suara. Nah, nanti gelombang ultrasonik yang ada di tadi sensornya teman-teman tadi juga bisa memancarkan dan memantulkan gelombang juga. Cuman nggak bisa terdengar ya oleh manusia. Kayak gitu. Jadi mirip nih kayak gini nih cara kerjanya nih teman-teman. Nah, pernah juga nih kalau kelelawar nih teman-teman pernah lihat kelelawar. Kelelawar itu juga memancarkan gelombang ultrasonik nih suaranya ya. Suaranya itu juga ultrasonik. Nanti dipantulkan gitu ya. Karena dia bisa bergerak di dalam gelap kan. Kalau kelelawar kan dia nggak bisa melihat dalam gelap tapi punya indera yang bisa memancarkan gelombang ultrasonik supaya dia tahu nih benda-benda yang ada di sekitarnya di dalam gelap. Nah, nanti sama nih sensor yang ada di tempat teman-teman ketika nanti udah dipasang di robot itu nanti juga bisa memancarkan dan memantulkan gelombang sama seperti kelelawar ini ya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak Kadang gini nih. juga kelelawarnya malah kalau udah apa itu kalau ada tembok di depannya malah bolak-balik terus kalau ada di tembok di belakangnya terus bolak-balik lagi. Pernah lihat nggak Pak kalau kelelawar nabrak? Enggak. Enggak ya, biasanya kelelawar kan kalau ada tembok biasanya menghindar ya. Terus habis itu ternyata di belakangnya ada tembok lagi, akhirnya bolak-balik ya kelelawarnya. Nah, betul-betul Pandit itu jadi contoh penerapan gelombang ultrasoniknya di situ. Jadi ajaibnya si kelelawar dia walaupun deket tembok dia nggak nabrak soalnya tahu di depannya ada tembok gitu kan. Dia soalnya sebelum pas terbang dia teriak tuh kelelawar wah gitu kan. Tapi nggak kedengeran sama kita. Wah terus habis itu temboknya balik jawab kan mantul kan suaranya wah ke kelelawar. Akhirnya kelelawar oh di depanku ada tembok. Kelelawar tuh bisa ngelihat nggak teman-teman? Ada yang tahu nggak? Punya mata nggak kelelawar? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kenapa tuh nggak bisa tuh? Ya gara-gara kalau di siang hari tuh nggak bisa lihat, jadinya itu juga pakai kayak gitu. Oh, benar. Jadi karena dia nggak bisa ngelihat, akhirnya dia cara bergeraknya itu ya pakai suara ya, dia teriak-teriak gitu kan, walaupun nggak kedengeran. Kalau malam hari lumayan bisa lihat dikit. Betul. Gitu. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya sensor kayak gitu tuh. Nih kayak yang digambar kabar ini, mungkin bisa dilanjut ke Berarti. Iya, benar banget tadi kata Kak Tio ya. Kelelawar tuh nggak bisa ngelihat dia ya kalau di malam hari.
tapi bisa nggak nabrak. Nah, itu gimana sih ceritanya? Dia nggak bisa lihat tapi nggak nabrak gitu ya, karena dia punya gelombang ultrasonik. Nah, sama nih kayak sensor kita nanti yang mau kita pakai di robot. Jadi cara kerjanya kayak gitu ya. Jadi nanti sensor kita tuh ngeluarin gelombang. Nah, nanti gelombang itu dipantulkan oleh benda yang ada di depannya. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin project-project yang ada sensornya, itu bisa banget jadi saklar gitu ya, saklar yang nggak pakai tombol tapi cuma pakai tangan gitu ya. Nah, jadi nanti biar gelombangnya itu mantul di tangannya teman-teman. Jadi biar nanti bisa nyalain lampu mungkin, apa nyalain buzzer gitu ya. Nanti bisa kita lihat nih contohnya dari videonya nanti ada ya. Nah, jadi ada 4 kaki tuh, kalau teman-teman lihat nih di sensornya ya. Ada apa aja tuh? Mungkin boleh disebutkan nih, kakak mau nanya ke salah satu orang. Siapa ya? Leo boleh deh, Leo deh. Di sensornya ada 4 kaki apa aja? PCC, Twig, Echo, sama GND. Iya benar banget. Jadi ada 4 kaki. Nah kalau kemarin teman-teman biasanya masang komponen cuma 2 kaki. Nah kalau sensor ini nanti 4 kaki teman-teman. Yaitu ada VCC, GND, sama trik, sama echo. Nah ada 4 kaki ya. Nanti fungsinya apa sih Kak yang pin trik sama pin echo? Nah nanti kita akan jelaskan pada saat perakitan ya teman-teman ya. Pada saat nanti teman-teman minggu depan mulai masang, nah nanti kita akan coba nih menjelaskan juga cara kerja dari 2 pin ini. Nah nanti minggu depan kita mau coba merangkai dan memprogram ya. Jadi ini pengenalan dulu, pengenalan singkat tentang sensor ultrasonik atau sensor jarak ya teman-teman ya. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau nanya nggak sampai sini? Kak, Ya, siapa ini yang nanya nih? Moses, Oh, Moses. Boleh. Nanya apa? ini kok di belakangnya ini tuh ada IC ya? Iya, wah bagus banget. Oh, bener banget dek. Ada IC-nya ya, ada kayak rangkaian listriknya ya dek ya. Nah, itu fungsinya biar nanti programnya yang dari sensor itu bisa diolah oleh sensor. Jadi misalkan nanti program yang dibuat di coding di M-Block, nah itu nanti kan supaya sensornya bisa ngolah nih programnya, jadi ada IC-nya gitu. Biar nanti diteruskan ke Arduino atau diteruskan ke otaknya. Gitu ya. Kayak ini loh, Dek, kalau misalkan mata ya, contoh mata kita ya. Nah, Kak, kok di mata kita itu ada ini sih, ada pembuluh darahnya. Nah, gitu ya. Ada pembuluh darahnya, ada sarafnya gitu ya. Pembuluh darah, ada saraf. Nah, karena untuk apa? Untuk meneruskan apa yang kita lihat ke otak kita, ya enggak? Nah, itu sama. Jadi kalau nanti kita pakai sensor juga, kenapa sih kok ada rangkaian listriknya, kok ada IC-nya gitu ya, kata Moses tadi ada IC-nya. Nah, itu ibarat kayak saraf ya, kayak saraf-saraf kita ya. Saraf-saraf kita atau pembuluh darah kita kayak gitu. IC itu dari resistor juga ya? Ya, benar banget. Jadi IC itu ada resistornya, ada kapasitornya, gitu ya, macam-macam. Tapi ukurannya kecil banget deh, jadi nggak bisa kelihatan gitu. Kecil banget ukurannya. Oke. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali dari Moses ya, bisa jeli banget melihat sensornya. Ada lagi yang mau nanya mungkin? Yuk, siapa yuk yang mau nanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kakak mau, ini ada video sedikit sih, nanti teman-teman nanti bisa berkreasi dengan sensor ya. Ini project akhirnya teman-teman, kita udah mau ke project akhir ya, di paket ini, paket elektronik. Nanti kalau misalkan semester depan ikut robotik lagi, nanti mungkin kita bisa ngembangin lagi, kayak misalkan ada rodanya gitu ya. Nanti ada rodanya. Semester depan udah naik kelas Mr. Badri. Ah ya,
Kayak masih bisa ikut robotik nggak tapi? Yo kayaknya masih deh. Nah, boleh. Nanti ikut robotik lagi ya. Nanti kita bisa Tuh ngembangin Elia lagi tuh. masih di sini. Lagian udah kelas gede masih di sini, masih ikut robotik. Iya, bener banget. Nggak masalah ya. Karena kita sambil santai ya, nggak usah dibuat pusing. Bisa sambil dinikmati, belajarnya sambil pelan-pelan sambil bermain gitu. Nah, ini kakak ada sedikit video nih. Nanti teman-teman project akhir dari robotik nanti bikin kayak gini nih teman-teman. Nanti bisa dipandu sama Mr. Tio di pertemuan minggu depan. Nanti juga bisa tanya-tanya ya kalau misalkan bingung. Yang penting nanti gambaran projectnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bikin rangkaian seperti ini teman-teman. Udah kelihatan ya? Nah, jadi nanti ada 4 lampu atau 3 lampu, 2 lampu gitu. Ada sensornya juga nih, sensor jaraknya, atau sensor ultrasoniknya. Nah, nanti dibuat rangkaian seperti itu. Terus hasilnya kayak gimana sih? Nah, hasilnya nanti ntar kakak percepat aja ya. Biar kelihatan hasilnya langsung. Nah, contoh kayak gini nih. Nah, itu kan lampunya biru awalnya. Nanti kok teman-teman misalkan mendekatkan jari, nah lampunya berubah gitu ya. Nah, jadi hijau. Nah, nanti makin dekat lagi, berubah lagi, biru, hijau. Nanti bisa jadi oranye, bisa jadi merah gitu ya. Makin dekat, bisa jadi oranye, bisa jadi merah gitu. Nah, ini nanti bisa nih teman-teman bikin project kayak gini nih. Di pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau bisa juga nanti misalkan lampunya mati dulu. Nah, ketika nanti teman-teman udah bikin rangkaian gini, teman-teman arahkan tangannya di depan sensor, nanti lampunya bisa kelip-kelip gitu ya. Langsung nyala gitu, kayak saklar. Jadi saklar tapi otomatis ya, nggak pakai tombol, tapi pakai tangan gitu ya. Mister, Ya, ya. Mister, bisa nggak apa itu pakai sensor ultrasoniknya sama buzzernya, kalau tambah deket tambah keras gitu buzzernya. Nah, itu menarik juga tuh nanti. Ya, nanti bisa dicoba ya. Itu bisa nanti bukan lebih keras tapi ganti nada ya mungkin ya. Karena ukuran volumenya sama ya Kak Tio ya. Volumenya nggak bisa diatur. Ya. Nanti mungkin nadanya makin tinggi ya nadanya. Ya, nadanya makin tinggi bisa. Nanti misalkan do re mi fa sol gitu ya. Itu bisa. Atau nanti jadi bel otomatis gitu, nanti ditempel di depan pintu ya, misalnya. Nanti malah kelihatannya jelek, harus di cover, harus ditutup pakai sesuatu, nanti kelihatannya aneh. Bener. Kreasi ya nanti ya jadi tuh. Iya. Nanti bisa juga kalau mau jadi bel otomatis gitu ya, dipasang nanti ditempel di depan pintu rumah gitu kan. Oh, nanti kalau ada orang jadinya ngebel. Nanti tapi kan bisa diatur jaraknya, kan bisa diprogram, bisa dikoding. Nah, nanti kalau ada jaraknya mepet baru nanti bunyi gitu. Kalau cuman ada orang lewat jauh gitu nggak bunyi, itu bisa. Kalau nanti, bunyi malah parah tuh, ganggu. nanti malah marah-marah ya. Ini kok bunyi-bunyi terus sih gitu, padahal orang cuman lewat doang ya. Yang ngeri kan kalau nggak ada orang lewat tiba-tiba bunyi ya kan. Iya, siapa yang lewat? Namanya setan. Ada setan, ada hantu gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa nih minggu depan kita nyobain ngerangkai. Boleh nanti mau lampu dulu apa mau buzzer dulu, boleh nanti Kak Tio. Bebas aja. Gitu. Buzzer aja dulu. Kayaknya asik ya buzzer ya? Boleh. Ya, jadi kayak jadi bel ya, jadi bel otomatis gitu ya, nggak pakai saklar, tapi pakai ini. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak sampai sini? Joseph, Felix mau nanya nggak nih? Elia mau nanya nggak? Nggak ada, oke. Nah, boleh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin nanti dilanjut sama Mr. Tio ya. Tapi sebelum dilanjut Mr. Tio, mungkin Mr. Tio kan cuma mau nambahin variasi coding ya Mr. Tio ya? Ya. Nah, kakak juga mau lihat nih mungkin kita mau lihat yang kemarin, project kemarin, mungkin dinyalain dulu deh. Kita sama-sama nyalain dulu ya.
kayak gimana hasilnya gitu ya. Baru nanti habis itu kita ganti-ganti codingnya biar bervariasi hasilnya gitu ya. Pak, Ya, Ya. Moses gimana? dicopot-copot. Oh, udah dicopot-copot. Udah dicopot-copot. Oh Apa, nanti kita rangkai lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nanti dirangkai lagi. Yang belum dicopot siapa nih? Yang belum dicopot ada nggak? Ya. Di tingkatku udah tak delete progresnya. Tak Bikin delete. lagi berarti L. Apa-apa, bikin lagi. Masih ada waktu. Pandit kok masih nggak Enggak. Punya Pandit masih belum bisa ya? Iya. Cara ngeriset codingan Arduino-nya itu gimana toh? Ngeriset. Oh, Iya, ngerisetnya. Itu enggak penting sih. Itu enggak penting, coba di hapus lagi terus di-download lagi. Mungkin bisa. Jaden kemarin bisa ya, Jaden ya? Iya, sampai sekarang Arduino-nya masih di sini. Oke, boleh yang belum dibongkar dinyalain ya, coba di-coding lagi. Kakak mau lihat nih hasilnya kayak gimana. Pandit kalau belum bisa nanti misalkan nggak bisa juga Arduino-nya boleh diganti ya. Nanti kakak di Japri aja. Di Japri nanti biar diganti ditukar. Kayaknya itu Arduino-nya bisa rusak ya. Nanti dicobain ditukar Arduino-nya. Gitu ya Pandit ya. Oke, Mister. Oke. Tadi Leo ya, Leo kakak udah lihat nih punya Leo tadi. Udah bisa belum Leo di coding? Belum, yang angkalnya udah upload nggak bisa. Yang kemarin komnya masalah itu ya? Diupload nggak bisa ya? Tapi udah connect belum? Udah. Oh ya, di connect-nya ada beberapa pilihan nggak, Leo? Aku hanya ada satu pilihan. Oh, satu doang. Tapi nggak bisa di itu ya, nggak bisa di-upload. Kalau upload itu tuh error dulu. Oh, error ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Udah dicoba diganti colokannya, Leo? Maksudnya dicolokan di komputer ada colokan banyak tuh ya? Coba digeser, diganti. Soalnya ini aku belum buat ya, tapi aku udah kemarin bisa kok. Udah bisa L? Mantap. Bikin lagi L? Tapi aku lupa juga caranya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin yang belum dibongkar siapa? Jaden udah dibongkar belum? Belum sama sekali. Belum bikin. Belum bikin ya? Udah bikin dari kemarin, udah bikin. Udah bisa? Belum tak bongkar. Oh, mana coba lihat. Ini kayak gini. Tadi aku udah bisa di cover, saya sudah tunjukin ya. Oke, sip. Oke. Caranya gimana ini ya biar bisa tunjukin? Oke, itu ya punya Yakin, Jaden ya. boleh. Udah di coding belum itu? Udah. Oke. Punya Joy bisa? Joy? Bisa kok. Bisa ya? Kemarin kita habis bikin itu ya, apa tuh, ambulan ya, alarm ambulan, sirine. Sirine ya? Udah dicoba diganti nada belum kemarin? Belum. Belum ya, coba diganti nada nanti apakah berubah gitu nadanya? Kemarin udah tak ganti Mister. Gimana ya? Sampai berisik ya? Iya. Kak nunjukin gimana, Pak? Gimana? Konsertin. Alia konsertin boleh. Oke. Tapi nggak bisa nih katanya host disable participant sharing. Oh gitu. Hostnya ini siapa ya? Kayaknya apa ya? Pak Habib hostnya tapi dia pergi. Ini udah nih, udah boleh nih. Oke. Bentar, suara tak nyalain dulu senang. Oke. Share sound. Oke. Kayaknya dibikin. Udah bisa ya, kedip-kedip ya. Oke, bagus. Ini punya Elia ya? Oke, sip. Thank you, El. No problemo. Yang lain mungkin? Ada lagi yang bermasalah nggak? Yang alarm kemarin? Gio bisa ya? Gio ya? Bisa. Oke. Mantap.
Nah, boleh. Ini masih ada berapa ya? 10 menitan ya. Nanti kalau Kak 13. Tio ya 15 sampai 10 sampai 15 menit lagi. Mungkin Kak Tio kalau mau variasi codingnya boleh Kak, atau mau nambah lampu gitu nanti. Oke. Biar lebih bervariasi ya. Oke. Hasilnya. Nah, teman-teman dipasang lagi nih yang kemarin udah ini ya, udah dibongkar, dipasang lagi, boleh nanti dicobain lagi. Soalnya nanti minggu depan kita mau coba yang sensor ya, yang sensor. Jadi ini sebelum pakai sensor ini dipuas-puasin dulu di pertemuan ini kita eksperimen ya, pakai buzzer sama pakai LED sebelum pakai sensor. Oke, silakan Kak Tio untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih Kak Badrija. Oke teman-teman ya, jadi minggu depan nih kita bakal mempelajari ilmu baru ya teman-teman ya. Tadi pakai sensor ya. Ada kepikiran nggak? Tadi kan udah ada kepikiran tuh mau pakai sensor sama buzzer. Kayak apa sih tuh sensor sama buzzer ya? Ada yang tahu nggak? Kayak tahu nggak sih kalau mobil mundur ada suaranya? Oh, kok itu ada kayak tetnya gitu. Nah ya kayak gitu tuh. Besok kita bakal belajar ke gimana cara bikinnya. Oke, minggu depan ya. Nah, oke sekarang minggu ini kita bakal lanjut nih teman-teman. Kemarin kan kita udah belajar tentang buzzer sama LED ya, bikin sirine ya. Tapi sirine kan biasanya cuma 2 lampu. Biasanya berapa sih? 2 lampu ya? Biru sama merah ya. Tapi kan kadang-kadang ada yang 3 lampu nggak sih? Merah, putih, biru gitu. Ada ya? Sekarang kita bakal tambah lampu nih teman-teman. Ini cuma sederhana sih. Cuman teman-teman mungkin kita dikasih challenge lah biar bisa ngodingnya. Nah ini ingat-ingat kemarin ya. Kemarin ingat-ingat ya teman-teman, masih ingat ya ini rangkaiannya. Nah, jadi kemarin gimana cara kerjanya tuh? Jadi kalau lampu merah nyala, yang apa tuh buzzernya bakal nadanya tinggi apa rendah? Ada yang ingat? Bebas ya, mau tinggi mau rendah boleh. Misalkan yang merah tinggi, terus habisnya ketika yang lampunya hijaunya nyala, nanti sirinenya suaranya rendah gitu kan. Nah, terus habisnya dibolak-balik kan. Nah, itu kemarin teman-teman masih ingat nggak codingnya kayak gimana? Nah, ini teman-teman nanti diapalin ya, bukan diapalin sih, dipahamin. Nanti lama-lama teman-teman bakal bisa bikin sendiri. Nah, jadi codingnya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi diingat-ingat nih, jadi di M-Block teman-teman pertama nih bakal ngeset yang paling atas nih, tahu nggak ini program apa nih? Set digital pin 5 output S tinggi. Ini program apa? Ada yang tahu? Ntar aku tunjukin. LED. Ah, betul, lampu LED ya. Nah, ini lampu LED nih teman-teman. Nah, terus kalau yang 6 ini apa lampunya? Yang 6 ini apa? Yang kedua nih, baris kedua. Itu juga LED. Ah, betul, lampu LED juga. Bedanya apa? Yang atas sama yang bawah? Bedanya itu yang itu bakal nyala, yang satunya bakal redup. Ah, betul, yang nyala yang berarti yang pin nomor 7. Nah, nomor 5. Belum sampai nomor 7 nih. Nah, jadi kalau tinggi itu berarti dia nyalain pin nomor 5 nih, teman-teman. Nah, kalau rendah dia kalau aku masuknya 7. Oh, 7 ya. Oh ya, berarti beda program ya, apa-apa. Nah, terus yang nomor 7 nih, yang baris ketiga nih buat apa nih, teman-teman? Baris ketiga. Yang nomor 7 ini program buat apa? Itu buzzernya. Betul, buat buzzernya ya. Nadanya apa nadanya? C8 ya. C8 tuh nadanya kayak gimana, teman-teman? C8 gitu. Apa gimana? Nah, pokoknya ada suaranya ya, tit gitu kan. Di pin nomor 7. Nah, ketukannya apa, teman-teman? Ada ingat nggak? Lupa saya. Nah, ketukan itu lamanya, teman-teman. Kalau misalkan ketukannya 1, misalkan nit gitu kan. Kalau ketukannya 2, berarti gimana? Not. Nit, lebih panjang. Atau not, itu kan lebih panjang. Nah, kalau ketukannya 3, berarti kayak gimana? Nih. Nah, betul. Jadi makin banyak ketukannya berarti makin panjang ya nadanya. Kalau 0,5? 0,5. 0,5 itu berarti setengah ya. Setengah tuh berarti dia cuman nit gitu dong. Pendek. Nah, sebentar doang ya, nit gitu. Nah, jadi yang dibawa terus habis itu ini udah nih sampai nyalain buzzer yang pertama kan. Nah, terus habis itu ini kita gantian yang bawah nih, yang program selanjutnya. Diganti kan. Yang tadinya nyala nomor 5 sekarang diganti rendah. Rendah berarti apa? Mati ya LED-nya ya. Nah, habis itu yang 6 jadi yang darinya tinggi, yang tadinya rendah yang mati. Nah, dia jadi tinggi. Terus habis itu nadanya juga diganti C8 sama C7. Berarti jadi kayak gimana nih programnya totalnya semuanya?
bunyi sirenenya. Nit gitu ya. Jadi suaranya tuh tinggi rendah terus habis itu lampunya nyala ganti-gantian. Nah, itu kemarin tuh itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman Mister bakal kasih challenge nih teman-teman. Mister nggak bakal ngasih programnya. Nah, nggak bakal ngasih programnya, tapi teman-teman bikin Mister kasih rangkaiannya, tapi teman-teman bisa bikin program sendiri nggak? Oke, kayak gini ya. Ini challenge nih buat teman-teman nih. Sekarang bikin rangkaiannya kayak gini. Ini berarti ada berapa lampu nih teman-teman? Tinggal ditambahin satu lagi kan, nadanya aja. Betul. Tambahin satu LED, terus habis itu nadanya tambahin satu lagi. Ada yang coba bisa nggak teman-teman? Jadi gini ya teman-teman. Pertama tadi udah belajar bikin 2 lampu kan sama ya. Nah sekarang tambahin 1 lampu deh. 1 lampu. Biar kayak tadi kan kayak misalkan ya gimana? Kalau agak lama ngodingnya nggak apa ya Kak, soalnya nggak kayak di komputernya Kak, soalnya harus download M-Link. Oke, nggak apa-apa. Santai aja. Ini nanti mungkin bisa jadi, kalau lewat dari jam 12 nanti mungkin bisa dikerjain di rumah sih challenge-nya. Ini kan namanya challenge ya, jadi menantang teman-teman nih. Jadi teman-teman kalau bisa berarti udah jago. Berarti besok bikin program sendiri bisa tuh. Tapi kalau belum bisa, berarti perlu belajar lagi. Nanti teman-teman diperdalam lagi rangkaiannya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, mumpung sekarang masih ada berapa menit? 7 menit ya? 7 menit. Teman-teman mungkin bisa dimulai nih. Cara bikin codingnya gimana? Kalau misalkan 3. Ingat ya. Jadi, pertama, lampunya tambah 1. Nih, misalkan lampu warna biru ya. Misalkan atau teman-teman punya lampu warna apa boleh. Nah, terus habis itu, nadanya tambahin 1 lagi. Tadi kan C7 sama C8 ya. Tambahin sekarang C6. Jadi ada 3 lampu. Nah, terus nyala lampunya. Pertama, merah nyala dulu. Terus habis itu yang kedua hijau. Yang ketiga biru. Berarti ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Oke, sekarang teman-teman Mister tantang nih. Lampunya apa aja boleh kan Mister Tio? Boleh. Warnanya apa aja boleh. Mau warna-warni boleh atau mau sama juga apa-apa. Ini challenge ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah bisa, Mister Akuil, teman-teman udah jago nih, udah lumayan jago lah buat ngodingnya. Udah siap buat ngoding minggu depan. Tapi kalau belum nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kita belajar bareng-bareng. Kalau teman-teman yang masih ada masalah di M-Block-nya, nggak apa-apa. Nanti kita dicoba di Tinkercad-nya dulu. Nanti M-Block permasalahannya nanti bisa dilaporin ke Mister Badi ya tadi ya, ditawarin buat oper atau apa. Nih, Mister cuma ngasih rangkaiannya doang nih kayak gini. Terus gimana caranya supaya lampunya nyalanya gantian dari merah dulu, hijau terus habis itu biru. Oke, Mister ikutan rangkai ya di Tinkercad ya. Oke, mana sih? Oke, sambil dirangkai boleh ya teman-teman. Mana kelihatan nggak? Nanti dikirimin Mister lewat WA. Ya, Mister kirimin. Nanti programnya kalau yang udah selesai boleh di screenshot terus habis itu dikirimin ke grup nanti ya. Nanti buzzernya nadanya apa? Nadanya boleh bebas. Mau A, mau C. Tapi kalau bisa angkanya dibedain. Tadi kan C8 sama C7. Nanti misalkan C1-nya C6. Biar kedengeran suara bedanya. Ada tugas. Ini sambil nanti kalau waktunya habis, teman-teman bisa lanjutin di rumah. Kalau udah selesai, yang pengen sharing, aku udah selesai nih, Mister. Boleh di-share di grup. Nanti teman-teman yang belum selesai kan, jadi jangan nyontek ya. Udah selesai nih kan, terus habis itu teman-teman misalkan jadi lebih tertantang juga ya. Udah ada yang selesai, misalkan dia. Lagian emangnya orangnya tahu rangkaiannya yang Mister asli gimana ya? Oh, rangkaiannya asli nih. Rangkaiannya kayak gini ya. Gimana Pak tadi yang buat biru? Gimana El? Oh, disunjungnya tadi buat nomor yang buat biru tadi aku enggak. Tadi aku ketinggalan tadi. Oh, kalau udah selesai sharing. Bukan maksudnya tadi codingannya yang buat warna biru. Oh iya. Codingannya. Ini nih. Bentar, bisa hapus dulu ya. Mana sih hapusnya? Aku tinggal sekarang. Nih, jadi yang pertama. Rangkaiannya gimana ya? Ini rangkaiannya di layar kelihatan kan? Iya. Tapi yang beli asli. Nggak kelihatan ya, sorry. Mana sih? Ini split. Nah, kelihatan nggak sekarang? Iya, thank you. Itu dibikin Kak. Ya, tapi nanti code-nya apa Pak? Kak, nanti biar bisa nyala.
Nah, codingnya gini. Elia kemarin kan udah belajar codingnya. Modifikasi. Nah, modifikasi dikit tuh. Jadi dia ada 3 lampu. Nyalanya kalau 1 detik pertama yang nyala lampu merah. Ini pertama. Terus habis itu nadanya boleh apa aja bebas. Misalkan C6 pertama. Maksudnya ini kok di slide selanjutnya. Ya ada, tapi itu dong nanti ketahuan dong. Ini nanti kalau teman-teman udah jago tambahin 1 lampu lagi 4. Ini pertama sementara 3 dulu. Nah terus habis itu nanti setelah merah nyala matiin, terus habis itu yang sekarang yang hijau yang nyala. Nah kalau udah sekarang yang biru yang nyala. Jadi gantian ya. Pertama merah, terus habis itu hijau, terus biru. Nanti nadanya juga ganti-ganti tuh dari C6 jadi C7, terus habis itu jadi C8. Mister, Gimana? Arduino Nano tuh apa ya? Oh, Arduino Nano ya. Arduino Nano tuh jadi sama kayak punya teman-teman nih Arduino Uno, cuman dia kan Arduino segini ya teman-teman ya, sekotak gini ya. Iya. Nah kalau Arduino Nano tuh cuma segini nih biasanya. Oh, kecil tapi sama Ya. aja lebih kecil. Betul. Nanti pinnya sama. Jadi colokannya segini doang. Cuman ukurannya lebih kecil teman-teman. Ya. Aku masih bingung ya, itu codingannya kayak apa? Nah itu challenge-nya dari L. Jadi nanti Elia bikin. Habis jadinya pertamanya apa? Pertamanya itu. Iya, apa tuh? Mister kasih contekan dikit. Nah kayak gitu. Udah selesai. Jadi itu pertamanya itu suaranya dulu atau nadanya dulu atau lampunya? Boleh nadanya dulu, boleh lampunya dulu. Nanti aku dulu lagi, please, sebentar nggak? Mau pahami sebentar. Screenshot nanti di screenshot. Enggak, ini udah screenshot. Dicoba dulu. Nanti Mister kalau udah berapa hari nanti Mister sharing di grup apa-apa. Dicoba dulu sendiri-sendiri tapi. Nggak tahu code-nya gimana? Kodenya sama kayak kemarin. Jadi kemarin kan teman-teman ingat ya codingnya kayak gini kan teman-teman. Yang waktu dua lampu ya. Berarti Mister kasih clue nih. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman di sini kan ada tadi kan lampunya cuma 2 nih. 1, 2. Nah, sekarang 3 kan? Berarti teman-teman tambahin 1 lagi di sini, selipin. Nah, terus habis itu ya. Nah, terus habis itu kan nanti jadi 3 lampu tuh. Jadi kan 1, 2 terus nanti teman-teman selipin 1 jadi 3. Saya mau lihat itunya lagi. Oke, bentar ya. Ini kodenya dulu habis itu. Kan udah nih dapat 3 lampu. Ya. Yang sama, yang ini Mau sama. lihat gambarnya. Oke, bentar. Nah, terus habis itu nanti teman-teman di satu kan nadanya butuh 3 nada kan. Nah, nanti teman-teman diduplikat satu blok di bawahnya. Itu clue ya. Nanti kalau teman-teman bisa jago berarti teman-teman boleh sharing di grup. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Nanti Mister 5 hari lagi atau 3 hari lagi bakal nge-share. Jangan khawatir. Ya. Itu yang minus itu yang pendek. Yang mana? Ya, yang pendek. Yang pendek yang minus, yang panjang yang positif ya. Oke, teman-teman. Karena waktunya udah habis ya, teman-teman ya. Jadi bisa tantang teman-teman buat menyelesaikan ini di rumah. Nanti silahkan yang selesai duluan boleh di-sharing. Nanti itu berarti jago teman-teman yang udah bisa. Nanti yang belum bisa nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Minggu depan kita belajar tentang itu ya tadi ya, kayak sensor parkir ya. Kayak sensor parkir atau pengen bikin bel otomatis atau saklar otomatis pakai sensor. Tadi apa namanya sensornya gitu ya? Sensor ultraman. Bukan ya, sensor Sonic. Ya, betul, sensor ultrasonic ya teman-teman ya. Oke. Udah ya teman-teman ya, nanti Mister. Ya gimana? Ini sudah Pandi coba apa itu namanya? Di uninstall terus install lagi kok masih nggak bisa ya? Oh, masih belum bisa ya. Nanti coba ya dihubungin Mister. Tapi Padit dulu pernah program pakai Arduino-nya? Pernah diprogram nggak? Maksudnya bikin lampu LED itu? Pernah ya? Pernah. Ya. Berarti nanti mungkin masalahnya ada di M-block-nya sih. Nggak bisanya gimana Padit di M-block-nya? Ya, yang kom-kom itunya nggak muncul. Nggak muncul ya. Wah, itu permasalahannya berarti di coba dicolokan semuanya yang ada di sini. Oke. Laptopnya. Oke. Berarti permasalahan mungkin di M-block-nya ya. Oke, nanti mungkin dilapor ke Mister Badi kalau belum bisa nanti mungkin
pakai Arduino IDE bisa sebenarnya. Nah, jadi Pandit kemarin udah coba ya kayak caranya apa sharing ya kemarin katanya decoder si copy di Arduino IDE. Udah bisa belum? Itu yang itu masih nggak bisa, nggak tahu gimana. Oh, oke. Nanti mungkin besok Pandit kalau minggu depan kan udah bareng-bareng. Nanti coba sharing sama teman-teman. Nah, kalau belum bisa lagi, nanti dicoba di sharing share screen punya Pandit, nanti Mister bantuin. Oke? Oke. Yaudah, teman-teman ya mungkin untuk pertemuan hari ini karena sudah jam 12:02 ya. Mungkin teman-teman ada yang les juga, ada yang acara lain ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Mister ya. Oke, nanti teman-teman jangan lupa dilanjutin dulu. Silahkan yang udah bisa codingnya kayak tadi yang udah bisa jelasin, silahkan di-share. Kalau belum bisa nggak apa-apa. Bye. Kalau gitu, makasih ya teman-teman, selamat siang. Dadah. Mister. Bye. Sama-sama. Bye-bye. Semangat ya teman-teman yang duluan ya. Bye. Bye.